NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam 1 dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Untuk Pak Rocky Gerung, beta pemuda dari NTT, jujur, sebenarnya beta senang kalau ada yang membahas kasus tersebut. Cuman kalau yang membahas adalah oposisi seperti Anda, yang ada beta jadi ragu. Karena sudah pasti dipelintir untuk menyerang pihak yang berlawanan. Contoh, Anda mengatakan bahwa harus ada kebijakan publik. Seharusnya Anda bicara seperti itu di zaman Pak SBY. Karena di zaman Pak SBY, praktik tersebut masih marak di Pulau Timur. Tapi semenjak Pak Jokowi jadi presiden, beliau memperbaiki puskesmas-puskesmas yang ada di pelosok. Beliau membangun akses jalan untuk memudahkan masyarakat di pelosok mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan itu efektif. Hal tersebut membuat ibu-ibu di pelosok lebih memilih melahirkan di puskesmas ketimbang di rumah sendiri. Jadi praktik ANSE atau proses memanggang di dapur tersebut sudah hilang di zaman Pak Jokowi ini. Jadi Anda jangan sok mengangkat tradisi yang ada di NTT ini untuk membenturkan dengan pemerintah. Lucunya lagi, Anda mengatakan bahwa ibu yang menjalani masa nifas tidak boleh makan daging bersama bayinya. Sejak kapan bayi baru lahir langsung bisa makan, makanya dilarang makan daging? Atau jangan-jangan ketika Anda lahir langsung makan daging, makanya kelebihan pintar seperti itu? Jadi kalau tidak tahu apa-apa soal tradisi tersebut, mending jangan banyak bacot. Lagian praktik tersebut dilakukan karena perkembangan dunia medis saat itu masih minim. Sama hal dengan zaman dulu, orang tua kita lahir di tangan seorang dukun beranak. Tapi di zaman sekarang lahir di tangan dokter atau di tangan bidan. Jadi jangan provokasi masyarakat. Karena banyak masyarakat NTT yang tidak terima dengan pernyataan Anda tersebut. Apalagi sampai-sampai bilang IQ anak nasional akan defisit akibat tradisi yang ada di NTT ini. Supaya Anda tahu Pak Rocky Gerung, NTT ini sudah melahirkan putra-putri bangsa yang mengharumkan nama Indonesia. Lalu Anda yang katanya pintar sudah buat apa untuk bangsa ini? Jadi omong itu sadar diri. Daripada Anda pusing pikir tradisi yang sudah hilang di telan berkembangnya iptek, mending Anda pikir bagaimana caranya berantas paham-paham radikal yang saat ini sedang menggerogoti IQ anak nasional. Dan menurut beta, bukan hanya paham radikal saja yang harus diberantas, tapi juga berantas pemahaman dangkal Anda yang suka mendungu-dungukan orang dan suka membodohi anak bangsa untuk merendahkan daerah lain. Undang-Undang Dasar kita 1945 pada alinea keempat memerintahkan agar mencerdaskan bangsa, bukan membodohkan anak bangsa.